Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi. Kita ketemu lagi dengan obrolan Cek Mami. Ayo. Kali ini kita mau ngomongin tentang jangan menunda apapun. Betul nggak teh? Kos gitu? Jangan menunda apapun deh, gimana maksudnya? Jangan suka nunda-nunda. Nah, betul. Jangan suka nunda-nunda. Ya apapun pekerjaan gitu loh. Iya. Iya betul itu, nggak boleh nunda dalam kondisi tertentu. Jadi kalau namanya gercep itu kita memang harus lihat sikon aja. Ada hal yang memang kita harus sangat gercep, ada yang harus kita gercep, ada yang kita jangan gercep gitu. Jadi lihat sikon, semuanya itu lihat sikon. Lihat situasi, lihat kondisi, lihat urgensinya, emergensinya gitu. Jadi nggak semuanya harus gercep, entar ngarana gurung gusu eta jadina. Kita nentuin gercep dan tidak gercepnya dari apa? Lihat sikon, lihat kebutuhan urgensinya. Kalau urgen, kalau misalnya udah gawat, udah apa ya gercep lah. Berarti kalau misalnya itu setiap orang beda tuh Mami, beda, kebutuhannya. Beda. Kebutuhan akan itunya sesuai setiap orang pasti beda. Iya. Itu memang perlu kecerdasan, bukan kepintaran. Nah, kalau misalnya gitu, ada orang yang nggak paham, segala digercepan, itu gurung gusu sebenarnya jatuhnya. Jadi kalau semuanya gercep itu akhirnya dia gurung gusu eta kaburu-buru wae gitu. Jadi dia nggak punya kontrol speed ya, nggak punya kontrol kecepatan gitu. Nah itu mesti dikasih pemahaman, Jadi dari kecilnya itu memang orang tuanya pengaruh ya, entah ibu, entah ayahnya itu membiasakan balance sih harusnya. Ada waktunya dia harus gercep, kita kasih tahu ini urgent, ini apa cepat gitu. Kalau misalnya ini jangan dulu karena ini gitu. Jadi itu diajari dari kecil sama orang tuanya. Berarti gitu. Itu tuh proses ya Mami? Iya proses, bahwa kita nggak bisa belajar cepat yang begini ya Mami? Nggak bisa. Itu juga si orang tuanya harus training dulu. Tapi kalau anak udah paham tuh kapan ngegas, kapan ngerem, enak, dijamin. Itu kan kalau udah beres, belajarnya udah beres, prosesnya proses belajar pemahamannya udah beres. Nah kan kalau belum kan diajarkan pula. Nah orang tuanya juga harus belajar dulu, kan dia harus punya SIM dulu orang tuanya, bener nggak? Kalau dia itu kan urusannya kecepatan terwajang. Naon kendaraan hidup kita. Jadi seorang tuanya harus punya SIM. Kalau orang tuanya nggak punya SIM juga dia gagal menjelaskan. Jadi memang agak ribet ini pelajarannya, pelajaran yang gitulah gitu. Tapi ini kelihatannya sederhana, tapi nggak sesederhana itu loh Mami. Enggak, ini mah mensebutkan komplek pasti cek Mami oke ngomongna entong komplek klaster. Lobaan panjang banyak kita aja klaster. Cuman kita bisa menentukan kan setiap orang tuh beda tuh Mami. Nah kita tuh mungkin menentukan cepatnya lihat hasil kali ya Mami. Lihat. Nah maksudnya gitu loh, maksudnya kebutuhan dan hasilnya bagaimana. Kan kita juga harus pakai perencanaan. Oke Mami, kalau kita gercep berusaha gerusu, akhirnya hasilnya jelek kan kita nggak mau gitu loh. Dari kebutuhan. Berarti kan itu diperlukan kecerdasan menurutnya Mami, milah-milih katanya. Berarti itu genetik atau bisa dipelajari? Dipelajari bisa, tapi kan si orang tuanya dulu yang harus punya SIM. Ini mah kalau kita ketemu sama orang yang pintar, ahli ngegas, ahli ngerem, berarti orang tuanya top. SIM nang ke SIM B 10. Itu emang harus sama orang tua doang? Iya. Guru ente? Enggak. Sekolah tuh bisa? Enggak bisa. Hah? Enggak bisa. Di orang tua? Iya orang tua. Pola asuh ya. Dari kecil, dari balita gitu maksudnya? Iya. Nah terus maaf ya nyebrang dikit nggak apa-apa ya. Di pendidikan ketentaraan, kemiliteran itu pasti ada level-level tertentu. Orang-orang tertentu yang memang dia orangnya gercop gimana gitu, dia akan menempati posisi tertentu gitu. Tapi ada yang dia jagonya bukan karena dia nggak ngerti gercep, tapi dia jago ngerem, dia akan dikasih ke pekerjaan yang lain gitu, pekerjaan tertentu masih di militer juga gitu. Pokoknya ayah kotak-kotaknya karena si gurunya punya SIM.
Nah tapi orang tua kan nggak semua guru bisa selevel sama di militer kali. Ya tuh puguh tuh Mami. Tapi maksudnya gini Mami, gak boleh diratain. Ketika orang tua mau ngasih pembelajaran kayak begini, itu juga lihat karakter anak ya Mami. Iya. Karena kan ada anak yang memang slow motion namun melakukan sesuatu, ada anak yang gancang ngegas wae, kan itu beda ya Mami. Iya, jadinya memang kalau buat orang tua itu harus bijaksana. Anak yang hanya bijaksana Mami, bijak sini oge. Jangan sana aja ya, sini oge. Tah eta teh kudu pinter milih-milih, oh budak ieu mah ngebut wae gitu. Nya atuh ulah ditanyain pagawean anu kudu lambat gitu. Mungkin jadi gagal dia, itu harus dikasih pekerjaan yang sesuai dengan kerjaan dia gitu. Lamun hayang sukses budak nagara sagurusu kebut-kebutan wae sakolahkeun di tempat eta pembalap, bisa jadi pembalap mobil tong seri urang beneran nya. Lamun gawe kebut-kebutannya tong dicarekan eta teh bakat alam terpendam, jangan dimarahin di razia. Bukan yang nasehatin aparat teh bukan ya, tapi berarti itu anak teh punya bakat terpendam, disalurkan. Jadi ada generasi penerus, siapa tahu dia jadi jago rally kayak Valentino Rossi bisa gitu. Mami tuh nggak semua orang punya pikiran kayak Mami gitu atuh. Ya, kan hitungannya jauh. Terus misalnya ayah lu kebut-kebutan dikena sanksi tak ayo jago ngebut, mau bilang kebut-kebutan bere angkot atuh penumpang olah. Salah atuh. Sakolahkeun di tempat anu butuh pembalap, diarahin sedikit jago menang orang, jadi bendera berkibar di mana-mana. Ada banyak atlet yang juara gitu, pan eta mah bakat alam. Dan nuborangan mah mungkin manehna bisa ngebut gitu. Si Mami lamun kitu nama. Tapi kalau balik lagi eta balik lagi kita nggak boleh menunda gitu ya Mami. Terus kalau jelema aya nu doyan nunda kumaha tah Mami? Berarti dia slow motion. Teu kunaon berarti eta keahlianana beda engke. Gitu tuh naon sih biasa aja. Jadi dia dicarikan sesuatu yang sifatnya memang nggak harus gerasa gerusu. Tapi pemimpin mah teu meunang slow motion meureun ya Mami. Kalau slow motion keseluruhan tak lelet. Jauh lah atuh. Mungkin batul bencana lila. Mungkin bisa lain lelet oge aja bisa kaos kedulnya Maminya. Iya, jadi bunga gawe kenaon harus seimbang. Pemimpin mah pilihan meureun kudu gercepna aya, leletna kudu boga. Berarti pilihannya yang harus bagus. Lamun harus sempurna. Pemimpin dipilih tuh harus sesuai dengan yang terbaik dari yang baik gitu meureun. Kalau pemimpin yang kita lihatnya dileletnya aja atuh geus beak. Pemimpin digercep nawai encan disidangkeun, encan dirapatkeun kemana-mana geus dar gitu. Jadi itu kan harus disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Dimanapun juga. Nah kalau pemimpin pengen gercep aja dia kerjain sendiri. Jadi manehna meakeun naon teh porsi jatahna anak buah tuh gitu. Pemimpin mah kan harus seimbang gitu. Kapan dia harus gercep, kapan dia harus lelet. Berarti baik pemimpin maupun pribadi perseorangan menunda pekerjaan itu sebenarnya nggak boleh, tapi tergantung situasi dan kondisinya. Kalau sengaja gitu ya. Untuk keamanan, untuk ketenangan, untuk situasi kondusif dia harus misalnya tunda dulu atau misalnya harus pelan-pelan dulu. Supaya misalnya gini, kalau pelan-pelan tuh pada saat menerapkan aturan hukum itu jangan kawat gercep, orang kan nggak semuanya tahu, jadinya pakai lelet sedikit kan akhirnya nggak banyak yang kejaring razia. Kalau peraturan baru dibikin hari ini dia gercep hari ini langsung dilaksanakan eta beak kabeh kampung di razia. Lantaran teu nu nyaon. Kata manehna soalna. Disosialisasi Mami. Geus kena sanksi. Iya, enggak boleh. Diprotes eta pimpinan. Memang pemimpin itu kalau dalam menerapkan hukum itu sebaiknya cek urang mah rada lelet seeutik karena kan enggak tentu kedengaran semua. Di ujung cantang tuh kadengean, can nepi, can ngahurungkeun HP, can ngahurungkeun radio, can ngahurungkeun TV nya mah nyaon, can ka jalan, can ningali eta. Jadi begitu dia nggak ngeliat terus dia dikenain razia, sebetulnya nggak boleh. Kalau memang dia nggak ngeliat kan gimana, kalau orang nggak tahu kan Allah aja nggak ngasih sanksi bener
Berarti urgensinya ya, Mami. Iya, betul. Dan kedua, ketika bicara tentang hukum, penerapannya itu juga pakai proses gitu loh. Jangan gecap, jangan gecap. Harus kita juga sama. Iya, harus mereka paham dulu. Betul. Mereka baru nentuin karena ketika punishment-nya nanti. Iya. Setelah paham baru punishment. Iya, jadi berarti ketika kita bicara bahasa naon eta hukuman digewot lamun budak bandel gitu bareto gitu ada nah, jadi kita mah lihatnya ketika kita bicara kebijakan baru nggak boleh gercep teuing kalau pemimpin atau orang tua juga tapi sama kalau misalnya kita bicara tentang hukum itu nggak boleh gercep teuing tapi ketika kita ngelihat bahwa tindakan harus gercep kenapa? Karena kita mengurangi meminimalisasi korban, meminimalisasi kerusakan. Gercep atau ngagobrak lah. Tak gitu istilahnya. Wujudnya tanah gitu. Itu atunya urusan. Jadi lompat-lompat ke pemimpin segala sih orang dicarekan engke. Cuman eta hukul. Urang langsung diteangan engke. Saya ngomen wae. Ampun aja. Bapak-bapak, bos-bos. Ayo. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.